Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sairiang balam jo barabah, balam lalu barabah mandi. Sairiang salam saratu sambah, salam lalu sambah kembali. Sambah sujui jo simpuah sabare bungkanan piawai, naraco luruh main daun. Indak basisya jo basiba, indak bahinggo jo babate. Kok kete indak basabui namo, kok gadang indak babilang gala. Uji sambah nanti serak kepada penonton kasadonyo. Pai baburu mendapat ruso dijual ke pasar baso. Salamai datang di sana kasadonyo, salamai basobok balik kita di channel ko. Inang Mustika Jaya Channel. Bayak di sana kasadonyo basobok balik kita. Sebelumnya ambo doakan semoga di sana dalam menonton video ko berada dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan satu apapun hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Dalam video kali ko ambo ingin mengangkat judul organisasi Minang di perantauan hanya kudu pelajang buki parambah rimbo kalam kurang lalu nambah ladang. Sebagai orang perantau di perantauan kita selalu membantu komunitas, kelompok atau ikatan yang membuat yang bertujuan pada dasarnya adalah untuk kebaikan kita bersama, baik di bidang sosial, kemasyarakatan ataupun keagamaan. Kita sebagai orang perantau, sebelum merantau Allah dibekali di ilmu agama, di ilmu adat yang mana itu merupakan pedoman bagi kita dalam menghadapi dunia rantau. Bapak Patah Minang mengatakan karatau madang dahulu, babuah babungu balon. Merantau bujang dahulu di kampung pegunung balon. Kok sanak pai kalapau hiu cari balanak cari, ikan panjang cari dahulu. Jika sanak pai karantau, ibu cari dan sanak cari induk samang lebih dahulu. Itulah kalimat yang merupakan bentuk karakter seorang anak Minang. Jadi sebelum berbunuh di kampung, carilah ilmu, carilah kehidupan dulu di rantau. Itu merupakan ajang pembuktian sebagai anak Minang untuk bisa mengatasi kesulitan dan ketatnya persaingan di negeri orang. Orang Minang barangke merantau selalu dibekali dengan keluhuran budi pekerti, dibekali dengan ilmu agama yang menjadi dasar sebelum seorang anak atau kemenakan diberi kesempatan untuk menjajah tanah rantau. Dengan keluhuran budi dan bekal agama tadi, maka anak rantau akan dapat beradaptasi di tanah rantau, dapat menerjemahkan pepatah di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di perantauan pun tradisi-tradisi kampung yang merupakan bantuan dari kerukunan, bantuan dari pentingnya silaturahmi dalam aktivitas sehari-hari pun tetap dijalankan, seperti tradisi kalapau, bermain domino atau bakwa atau minum teh talue yang merupakan aktivitas setelah kegiatan sehari-hari dalam menyambung hidup atau dalam usaha. Hal itu merupakan ajang silaturahmi antara kita sesama anak rantau. Hal itulah yang merupakan cikal bakal awalnya terbentuknya sebuah komunitas atau sebuah organisasi, sebuah ikatan, baik itu ikatan yang didasarkan nagari maupun ikatan yang didasarkan karena sesama pedagang ataupun ikatan karena kelompok tempat tinggal atau wilayah tinggal, membuat banyaknya menjamur ikatan atau kelompok-kelompok organisasi Minang di perantauan tersebut. Iko hal nan sangat baik yang membuat kita perantau semakin kuat karena ada
wadah organisasi atau kelompok atau komunitas yang menawangi sehingga rasa badusana itu di perantauan semakin terasa, semakin banyaknya dusana bertambah dengan adanya organisasi atau komunitas tersebut. Namun dalam hal organisasi Minang secara gadangnya, ada yang disebut Ikatan Keluarga Minang, yang mana itu mewadahi seluruh perantau yang ada di seluruh dunia, di seluruh Indonesia, bahkan mungkin di negara lain. Namun sangat disayangkan yang kita rasakan organisasi ko setelah lama berdiri alun menghasilkan atau memunculkan sebuah produk dari organisasi itu yang bernilai signifikan baik untuk organisasi sendiri maupun untuk anggota organisasi. Yang saya kasih adalah organisasi kita hanya bantuan dari seremonial itu yang lebih kental dibanding nilai-nilai dari misi kita berkelompok, kita berkomunitas tersebut. Kita organisasi perantau Minang acok hanya dipergunakan dan dimanfaatkan oleh orang lain hanya untuk kepentingan sesaat, bukan untuk kemajuan organisasi kita atau kemajuan anggota organisasi khususnya di perantauan. Organisasi Minang Perantauan yang dikenal dengan Ikatan Keluarga Minang itu punlah membantu struktur organisasi dengan adanya DPP, DPW, DPD, dan malah sampai ke tingkat kecamatan. Hal itu secara organisasi sangat rancak karena bisa mengatur atau mengendalikan organisasi dengan sistem yang jalan. Namun tentu di organisasi sosial atau organisasi kemasyarakatan seperti itu tidak bisa disamakan seperti organisasi politik misalnya, yang mana kepentingan atau urusan yang terpenting itu adalah untuk kepentingan ketua partainya. Namun dalam organisasi sosial atau organisasi kemasyarakatan seperti Ikatan Keluarga Minang itu semestinya induk organisasi memberi arahan yang universal, tapi punya ketetapan misalnya dalam aktivitas atau kegiatan rutin yang mesti dilakukan oleh organisasi tingkat bawahnya. Itu salah satu contohnya. Mungkin dalam hal-hal kebijakan, aturan main tentu tidak bisa disamakan seperti organisasi partai politik, karena lain lubuk, lain ikannya, lain padang, lain ilalang. Di daerah-daerah tertentu mungkin tidak bisa melakukan hal-hal tertentu yang seperti yang bisa dilakukan oleh organisasi Minang di daerah yang lain. Dalam hal ko ada yang tidak dialih adalah struktur dari atas ke bawah tu secara aktivitas organisasi tidak tercipta hal-hal yang terbuka, hal-hal yang jaleh yang harus dilakukan untuk menggadangkan organisasi atau untuk memperkuat itu perantau secara umumnya, artinya anggota organisasi secara umumnya. Dan paling yang kita sayangkan, itu terlalu mudah untuk terpecah atau berbeda pendapat, membuat bermusuhan atau tidak menjadikan kuat ikatan kita tersebut. Sebagai contoh, jangka yang organisasi ketek-keteknya, induk organisasi yang Ikatan Keluarga Minang tersebut saja ada pula dua yang cile, dua disebut IKM, tapi dengan kepanjangan Induk Keluarga Minang. Hal ko membuat itu sebagai anggota menjadi bingung, menjadi tidak kuat dalam berorganisasi, karena Induk Keluarga Minang dengan Ikatan Keluarga Minang itu tentu dipimpin oleh orang-orang yang cukup berpengaruh gadang pulau terhadap masyarakat. Hal itu malah membuat terjadinya perpecahan, padahal seharusnya
Ikatan Keluarga Minang atau organisasi Minang ko batui-batui kita niatkan untuk tujuan kemaslahatan kita anggota yang merupakan perantau, bukan untuk kepentingan pengurus-pengurus, untuk kepentingan sesaat. Karena dalam hal ko banyak kita lihat mungkin di suatu daerah atau di suatu wilayah, karena kepentingan pengurus membuat dukungan terhadap misalnya calon bupati atau calon wali kota di suatu daerah yang merupakan dibawa dalam organisasi sebagai pendukung, namun tidak memiliki nilai yang signifikan untuk organisasi tersebut. Mungkin hanya kepentingan pengurus saja yang teratasi, tapi tidak sampai ke urusan anggota. Terkadang kita hanya diagih modal untuk berorgan, ala dianggap calon itu merupakan yang harus didukung. Hanya hal-hal yang sesaat saja. Seharusnya misalnya itu mendukung calon wali kota atau calon bupati. Mungkin di perantauan apa salahnya kita minta jatah. Nanti kalau terpilih kita minta jatah ada anggota kita yang bisa jadi satpol PP misalnya. Karena hal itu akan berdampak domino terhadap pedagang-pedagang kita yang salah moko banyak saya razia satpol PP menjadi korban. Hal itu kan bisa menjadi jembatan bagi anggota yang pedagang kaki lima dengan adanya anggota IKM kita yang menjadi petugas satpol PP misalnya. Mungkin hal lain masih banyak yang bisa transaksi kita dengan calon pemimpin daerah itu bisa menjadi sesuatu nilai yang maksimal, nilai yang optimal untuk kepentingan organisasi, bukan untuk kepentingan golongan atau pribadi seorang pengurus saja. Mungkin itu pada PABO, silakan di sana yang lain ada pendapat-pendapatnya, kita berdiskusi di kolom komentar. Terus yang kedua, banyak karena dukungan-dukungan tersebut dengan mudahnya atas nama organisasi Minang menggandeng LKAM, Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau, memberi gelar kehormatan terhadap calon pimpinan daerah di suatu wilayah. Misalnya, terkadang hal-hal yang seperti itu terlalu banyak terjadi di wilayah-wilayah yang menamakan organisasi Minang perantauan. Hal itu menurut saya yang membuat organisasi kita itu tidak pernah gadang secara nyata, tidak menjadi menggetarkan orang lain, tidak menjadi sesuatu yang dinilai gadang, hanya banyak menjadi tunggangan-tunggangan orang untuk kepentingan sesaat. Itu yang berdasarkan. Kita boleh berbeda pendapat, kita silakan berdiskusi karena hal itu merupakan harapan kita bersama untuk menjadikan organisasi Minang itu organisasi yang disegani, yang membuat nilai-nilai yang dihasilkan dari adanya organisasi itu untuk kemaslahatan khususnya terhadap kita anggota keluarga Minang tersebut atau perantau Minang tersebut. Mungkin hal-hal itu tidak lapih dari pepatah Minang Pulau. Dulu lagundi nambah buah, kini kalikih nambah bunga. Dulu budi nambah tuah, kini pitih nambah gunung. Hal itu yang tampak nyata nilai-nilai yang ada di tengah masyarakat kita khususnya perantauan. Kita lebih suka bagi biraria bersenang-senang, tapi kita tidak menjadikan organisasi kita itu untuk hal yang jangka panjang, untuk keluarga anggota kita, untuk anak cucu kita. Kita tidak pernah membangun organisasi untuk hal-hal seperti itu. Terkadang kita terlalu mudah untuk saling tersinggung sesama organisasi, sesama anggota organisasi. Berbeda seketik malah menjadi masalah. Kita nan seharusnya sapatah kaji berselisih usahlah suron ditinggalkan. Jadi berbeda pendapat dalam organisasi itu hal-hal yang biasa saja. Kita harus fokus membangun ke hal-hal yang lebih gadang, ke hal-hal yang lebih panjang agar organisasi kita itu menjadi organisasi yang kuat,
dan menjadi warisan bagi anak kemenakan cucu kita di kemudian hari. Hal ko ambo ungkapkan kanu kerisauan ambo sebagai perantau yang mengharapkan memiliki organisasi Minang yang kuat, yang mengemparkan, yang menjadi orang lain tagan, yang membuat kekuatan kita perantau dalam menjalankan kehidupan di perantauan semakin tenang dan semakin hebat. Mohon maaf kepada dosana kasadonyo, ambo mengajak untuk kita mendiskusikan hal-hal tersebut untuk kebaikan organisasi kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.